Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Borneo, kali ini kita bersama Kepala BNN Kota Banjarbaru, AKBP Arif Wahyu Bipitata. Di samping beliau, Bapak Lurah Supriyanto, dan saat ini kami ada di Kelurahan Cempaka. Pak, kali ini kita ingin membahas sedikit, Pak, untuk anak-anak muda kita supaya pahamlah dan peduli dampak bahaya dari narkoba. Untuk pertama mungkin izin Bapak Arif, boleh. Ulun mau sedikit menanyakan, Pak, dengan keprihatinan kita, Pak, dampak narkoba saat ini. Apa langkah-langkah yang diambil dari BNN sendiri, Pak? Memang untuk saat ini, khususnya di Kota Banjarbaru, untuk peredaran dan penggunaan narkotika secara masif itu mengalami kenaikan. Oh, mengalami kenaikan, Pak, ya? Dan itu secara masif ya, tidak terkecuali di Kelurahan Cempaka. Untuk itu, BNN Kota Banjarbaru dengan slogan menciptakan Kota Banjarbaru bersinar, bersih dari narkoba, ini ada beberapa upaya yang kita lakukan. Yang jelas, yang pertama kita memberikan edukasi, diseminasi informasi terkait dengan bahaya narkotika kepada warga di Kelurahan Cempaka. Dengan harapan apa? Agar masyarakat memahami itu terkait dengan bahaya narkotika sehingga masyarakat sadar, sehingga diharapkan nantinya tidak mendekati narkoba atau memakai narkoba. Dan juga kita pernah membentuk penggiat di kelurahan sini. Memang pada waktu itu kita bentuk penggiat dan juga agen pemulihan terkait dengan upaya BNN untuk menurunkan, yaitu angka peredaran narkotika yang ada, dengan harapan masyarakat menyadari terkait dengan bahaya itu dan tidak memakai, bahkan membeli narkotika. Dan juga semua ini di kelurahan ini kan basicnya di bawah kan adalah keluarga, ya kan? Kita memantapkan ketahanan keluarga yang tahan terkait dengan upaya godaan narkotika itu, juga akhirnya bisa nanti membersihkan narkotika di Kelurahan Cempaka. Dan juga tidak lupa kita ada program yaitu Rekan Teman Sebaya. Kita membidik para pemuda-pemudanya, yaitu diberikan kemampuan bagaimana mengatakan no kepada narkotika. No drug, no play. Ya, Pak, ya. Ini beberapa upaya yang dikategorikan termasuk upaya pencegahan, tapi juga kita tidak lupa berkolaborasi dengan Polres terkait dengan upaya penindakan. Kalau memang dari upaya-upaya tadi pencegahan kita tidak mempan misalnya, kita baru melakukan tindakan terakhir, ada upaya penindakan. Ya. Sekarang saya mau beralih dengan Pak Lurah nih, Pak. Nah, terkait yang dijelaskan Bapak tadi, Pak, upaya-upaya yang diambil nih, Pak, dari kelurahan dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam arti itu P4GN, Pak. Ya. Nah, sejauh mana komitmen kelurahan dan masyarakatnya untuk mengentaskan masalah narkoba di wilayah Kelurahan Cempaka, Pak? Siap. Sementara ini kita kan sudah dibentuk untuk penggiat mulai dari tingkatan RT, RW, dan di situ juga menyebar ke pemuda-pemuda, di mana kita meminimalisir untuk mewaspadai bagaimana pemuda, khususnya pemuda bahkan kita tingkat anak-anak sekolah juga kita perhatikan
Jadi mulai dari situ kita informasikan dulu, kemudian kita sudah ada dibentuk mulai dari RT-nya, di situ ada juga kita penggiatnya, dan kita libatkan juga Babinsa, Babin Kaptipmas. Di situ sebagai mereka yang bisa mandu ke lapangan lah. Dan Cempaka kemarin itu sempat mendapat kampung bebas narkoba tahun 2023 kalau nggak salah itu Pak ya. Ya betul. Dan Pak Kapolda sendiri yang kebetulan untuk kelurahan ini di Cempaka ini kemarin menjadi perwakilan dan itu penilaian ke tingkat nasional. Nah itu kita jadi mulai kita dari kegiatan dari bawah, dan alhamdulillah kita juga disupport dengan BNN, disupport dengan juga Polri. Dalam hal ini Kasat Narkobanya turun langsung ke lapangan, dan kita turun langsung. Jadi kita membentuk, bahkan kita di gang-gang itu kita menggunakan CCTV. Jadi alhamdulillah kemarin RT itu juga kami sediakan CCTV-nya, kami sediakan WiFi-nya untuk bisa melihat malam bagaimana pergerakan pemuda ini. Itu ditaruh di tempat-tempat yang rawan. Tentunya bagi RT untuk bisa mengawasi lah. Jadi mungkin ya alhamdulillah tertekan sama sekali untuk kenakalan baik itu pengguna lah. Karena kita sadar betul bahwa narkoba ini juga merusak generasi kita. Jangan sampai wilayah kita lah Cempaka dulu minimal. Dan mudah-mudahan ini juga menyebar ke daerah lain. Kami sebagai lurah komit untuk memberantas ini. Itu Pak kira-kira. Ulun balik lagi sama Bapak Ari. Kalau boleh tahu Pak, peningkatan pengguna di wilayah kita, khususnya wilayah Banjarbaru Pak. Ini seperti apa Pak? Kalau boleh tahu kita, peningkatan penggunaan narkoba atau pemasaran narkoba mungkin. Kita untuk peningkatan dan penggunaan narkotika khususnya di Kota Banjarbaru itu kita ambil data ya, berdasarkan data ungkap kasus yang ada mulai tahun 2020, 2001, 2002, 2003 itu memang mengalami kenaikan 1%, 1% aja ya. Rata-rata ungkap kasus yang ada dilakukan oleh Polres itu di atas 100, secara 100 ya. Ada 100 kemudian naik sedikit, kita bisa tekan. Ini pun karena kita ada upaya-upaya yaitu terkait dengan P4GN, di mana tadi selain diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, media sosial ya, juga kita mengedepankan adanya sinergitas. Tadi disampaikan oleh beliau. Jadi kita selalu ngobrol bareng ya, istilahnya dengan santai kita ngobrol baik itu dengan kelurahan, pemerintah selalu mendekatkan, kemudian sosialisasi itu Pak ya. Dengan apa sih upaya-upaya kita bersama yang baiknya kita lakukan di tempat ya, khususnya di Kelurahan Cempaka ini. Memang Cempaka ini image-nya itu kan image-nya memang sebagai daerah yang rawan. Tapi kita buktikan kemarin kita menjadi duta atau perwakilan kelurahan bebas narkoba ya kan, dan itu kita dinilai dari pusat pun ya kita sampai ke tingkat pusat. Dalam arti apa? Bahwa di sini adanya progres adanya penurunan ya. Memang tidak mudah sih ya kan? Tidak mudah kita untuk memberantas narkotika. Yang perlu tadi disampaikan oleh beliau Pak Lurah Cempaka, ada suatu komitmen bersama untuk menciptakan kelurahan Cempaka ini bersinar. Ini perlu tahapan nih Bapak ya, tahapan, tidak bisa membalik telapak tangan. Tidak semudah gitu Pak ya. Kita perlu ya, karena memang untuk narkotika ini banyak faktor ya, termasuk faktor ekonomi,
Ngaruh juga Pak ya? Pengaruh ekonomi mempengaruhi seseorang untuk melakukan faktor lingkungan. Nah, kemudian juga yang ini Pak Erik yang kita sekarang waspadai IT, teknologi. Oh, penyebaran itu bisa melalui IT? Bisa dia melalui website online. Yang ini yang kita kadang-kadang ya untuk mendeteksi itu kita perlukan waktu, tidak semudah itu. Jadi ketika dia pesan online itu bisa melewati ekspedisi. Kita tidak. Bahkan itu juga IT ini mempengaruhi terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika. Gitu ya. Bapak Lurah. Nah, lanjutan dari Bapak AKBP Arif tadi, ya. Adakah Pak dukungan Pak, nggih, dari mungkin dari LSM yang peduli narkoba, dan lain-lain lah, mungkin ada yang peduli untuk yang ada peduli narkoba. Kemarin kita sudah membentuk kita bentuk kampung narkoba, dan di sini juga ada sekretariatnya, dan itu juga ada disupport dengan Kobra. Kemarin ada Yayasan Kobra. Yayasan Kobra ada. Pernah saya dengar itu Yayasan Kobra itu tempat merehabilitasi, rehabilitasi. Dan katanya itu banyak menyembuhkan. Iya, betul. Pulih. Mungkin untuk membuat pulih. Yang menyembuhkan orang yang dulunya kecanduan dan sekarang sudah normal seperti biasa lagi. Memang betul itu Pak ya? Ada, kami bisa bekerja sama ke sini, bisa. Sudah. Yang jelas ini untuk kita membersihkan tadi Pak, tidak semudah ya. Jadi kita juga, kenapa kita juga pasang ke tempat RT ini juga kita sampaikan kepada RT, kita deteksi dini untuk perilaku warga kita. Kita dari situ dulu, dari perilaku warga mungkin kita lihat dulu. Nah itu baru cikal bakal untuk mencurigai apakah mereka ini apakah menggunakan atau dan sebagainya. Itu harus kita di situ dulu, kita deteksi dininya dari situ. Nah baru kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, si penggiat nih tadi, coba dekati melalui RT dan sebagainya itu. Jadi kita di masing-masing RT itu ada penggiat, ada penggiat. Minimal kita di situlah dulu. Iya, minimal lagi untuk mensosialisasikan. Tapi kalau istilahnya kan tidak ada sama sekali, itu kita tidak munafik juga, karena memang halal haram ini kan sudah ditakdirkan oleh yang betul. Di mana ada yang halal pasti ada yang haram. Ada yang baik pasti ada yang kurang baik. Betul. Jadi kita sebagai kita udah bentuk ini, paling tidak kita minimalisir kegiatan itu supaya jangan sampai meluas di generasi kita. Dan juga ini Pak Erik, kita di Cempaka ini ada IPWL. Apa itu Pak? Instansi penerima wajib lapor terkait untuk pelaksanaan rehabilitasi, yaitu di Puskesmas Cempaka. Itu ada. Jadi sebenarnya terkait dengan warga, memang kita berikan himbauan, informasi dengan beliau, dengan Pak Lurah. Barang siapa yang menggunakan narkotika dipersilakan untuk rehabilitasi agar pulih kembali. Nah, ini Pak ya, sedikit buat Bapak Kadang-kadang orang mau rehab ini takut Pak. Nanti saya rehab ditangkap. Mungkin setelah rehab nanti ditanya itu. Nah, seperti apa Pak itu Pak? Memang gini, kita tidak bosan-bosan Pak, dengan pihak kelurahan memberikan informasi kepada masyarakat di sini terkait dengan rehabilitasi, yaitu bahwa rehabilitasi itu bisa memulihkan kembali para pengguna narkotika. Pulih. Dan kita juga bersinergi dengan Puskesmas, Babin Kaptipmas, Babinsa, dan seluruh tokoh masyarakat. Dan bahkan tadi disampaikan oleh beliau, Pak Lurah, bahkan sampai pegiat RT, RW, untuk menyampaikan. Kita selalu memberikan informasi yang benar, karena memang kita tidak salah. Memang bagi pengguna itu ada rasa was-was ketika dia mau tapi sebenarnya dengan rehabilitasi ini, pertama
tidak dikenakan sanksi hukuman karena sudah ada itikat baik, kemudian juga bisa pulih kembali. Bahkan kalau misalkan dari hasil asesmen itu kategorinya ringan, bisa kita rawat jalan dan gratis. Teman-teman, gratis ya. Itu dari Bapak AKBP Arif, silakan yang mau berobat gratis dan tidak akan dan semua dihukum atau dipenjara karena itu ada niat baik dari Pian untuk mau berubah. Dan memang ini kalau yang kategorinya sedang dan berat ya, memang dia harus rawat inap sih. Cuma kemarin kita sudah koordinasi dengan rumah sakit Sambang Lihung yang ada di provinsi sini, wilayah provinsi, memang bisa gratis asalkan salah satu syaratnya bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu, ya. Dan itu bisa berlaku 2 tahun, mulai tahun ini, tahun depannya, itu bisa klien itu bisa dipulihkan kembali. Ya, ulun tambahkan begini Pak ya, mungkin kalau kita biasanya warga yang sudah terpapar, yang kena, itu biasanya dari keluarganya pun malu. Nah, itu yang kita yakinkan dari penggiat kita ini. Untuk Bapak Arif dari BNN sendiri, akankah mendukung dan mensupport Kelurahan Cempaka untuk mempertahankan kampung bebas narkoba itu Pak? Tadi dari awal kita sampaikan bahwa BNN Kota Banjarbaru itu mempunyai target untuk mewujudkan Kota Banjarbaru bersinar, bersih dari narkoba. Ya, dengan harapan apa? Ada kesadaran dari para pengguna, masyarakat itu untuk mengajukan diri untuk melakukan rehabilitasi keberanian. Berarti tidak ada kata tidak, gitu ya, untuk melakukan rehabilitasi. Itu ya Pak. Tapi kita selalu mensupport, mendukung selalu Pak ya. Kita selalu berkolaborasi dan bersinergi. Ya. Kemudian daripada pemuda-pemudanya juga, kami kan juga mengajukan pelatihan baik itu pokoknya kegiatan yang bisa mengisi kehidupan dia sehari-hari. Kita juga berharap dari pelatihan itu mereka bisa menciptakan tenaga kerja sendiri, bisa mandiri. Kadang-kadang kan pengguna-pengguna ini memang mereka semacam tren, kemudian merasa dihargai, kemudian juga mereka tidak ada kegiatan, jadi larinya ke sana, kumpul-kumpul. Nah, dengan adanya pelatihan itu, kita juga menggunakan dana draw yang disupport dengan pemerintah, kita masukkan ke sana. Mereka kita latih. Kami ada pelatihan perbengkelan Pak, pelatihan pembengkelan, kemudian wirausaha dan sebagainya, yang lainnya. Nah, itu berharap itu bisa mengurangi. Mudah-mudahan itu bisa untuk mengurangi, menjadi masa depan yang lebih baik. Skill. Kemarin yang barusan ini kami pelatihan ini untuk montir TV, servis TV, internet dan sebagainya. Kita mengembangkan apa mereka yang mereka usulkan. Kita akomodir kehendak mereka. Itu Pak. Sebagai salah satunya. Luar biasa. Gitu. Sedikit untuk Bapak Arif dan Bapak Suprianto, sebelum kita mengakhiri acara Pak sedikit harapan Bapak untuk narkoba di wilayah harapan Bapak tentang narkoba yang beredar atau pengguna narkoba yang ada di wilayah kita di Kalimantan Selatan. Untuk pengguna-pengguna seperti apa harapannya? Kalau kami dari BNN Kota Banjarbaru mengharapkan warga masyarakat khususnya di Kelurahan Cempaka jangan sekali-sekali mencoba untuk menggunakan narkotika. Dan apabila sudah menggunakan ketergantungan, segera untuk sukarela melakukan rehabilitasi. Kami akan menerima dengan tangan terbuka, dan kita akan melakukan penjangkauan kepada para pengguna ini. Dan kami berterima kasih selama ini sudah bersinergi dengan kelurahan, pihak kelurahan, kemudian tokoh masyarakat,
kemudian juga tokoh pemuda yang mendukung, mensupport kami, menerima dengan terbuka, ya, welcome. Dengan harapan cuma satu, yaitu mewujudkan Kelurahan Cempaka bersinar, bersih dari narkoba. Dari Bapak sendiri mungkin ada harapan-harapan yang mau disampaikan. Kita skop yang terkecil aja. Kita perhatikan keluarga kita. Kita perhatikan keluarga kita. Kita lihat. Kita kan udah paham nih kebiasaan-kebiasaan. Nah, itu dari awal situ kita perhatikan keluarga kita, anak kita. Lebih terbesar lagi RT. RT memperhatikan lingkungannya. Jadi mohon kepada ketua RT, tadi kan keluarganya, kepala keluarga juga memperhatikan kepada keluarganya, kemudian di skop yang lebih besar kepada RT-nya, memperhatikan warganya, gerak-gerik lingkungannya. Juga kemudian kepala RW melihat, karena kita sudah dibentuk nih, kita komit sudah penggiat narkoba, kita dari sana, kita lapor, kita kegiatannya, berbincang-bincang, menghabarkan, itulah kebersamaan kita. Maka dari situ kita akan mengurangi pengguna narkoba di wilayah kita Kelurahan Cempaka. Dan itu kita akan mudah bekerja sama dengan Puskesmas, dengan instansi terkait seperti BNN, kemudian lagi Polres. Itu kalau udah sampai ke Polres, janganlah. Jangan lagi masih bisa, Pak. Lagi masih kita di lingkungan kita kurangi. Mungkin itu harapan-harapan kami. Jadi tingkatkan kebersamaan kita di dalam keluarga dulu. Terima kasih Bapak AKBP Arif Wahyu Bibitarta. Terima kasih Bapak Lurah Cempaka Pak Suprianto atas waktunya. Siap. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan banyak lagi masyarakat yang peduli dampak bahaya dari narkoba. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.